Halo semuanya, di video kali ini saya mau cerita lagi tentang pengalaman saya galbay di aplikasi Akulaku. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja. Jadi, gini ceritanya. Di tanggal 10 Oktober tahun 2021, dengan PD-nya saya ngajuin pinjaman di Akulaku sebesar 9 juta rupiah. Saat itu saya ngambil tenor 12 bulan, jatuh tempo tanggal 10 setiap bulannya dengan nominal cicilan Rp929.000. Alasan saya ngambil cicilan itu kayak di video sebelumnya ya buat menuhin kebutuhan keluarga sekaligus buat bayar cicilan di aplikasi pinjol lainnya. Saran ya buat teman-teman semua, kalau udah punya hutang di satu aplikasi, jangan sampai minjem di aplikasi lain yang tujuannya buat bayarin cicilan di aplikasi sebelumnya. Jangan gali lubang tutup lubang istilahnya. Prinsipnya gini, lebih baik berbunga daripada beranak. Artinya apa? Lebih baik kita galbay di satu aplikasi aja meski bunganya terus nambah daripada kita nambah utang lagi di aplikasi lain buat nutup utang sebelumnya, gitu ya. Oke, kembali ke cerita. Awalnya di cicilan pertama bulan November 2021 saya bisa bayar cicilan itu. Cicilan kedua bulan Desember 2021 juga sama, saya juga bisa bayar dan lunasin cicilannya. Tapi pas masuk cicilan ketiga, tepatnya Januari 2022, saya mulai nggak sanggup buat bayar dan mutusin buat galbay. Soalnya saat itu saya punya cicilan bukan cuma di Akulaku aja. Saya juga punya cicilan di aplikasi lain yang udah saya bahas di video sebelumnya. Sebenarnya sebelum mutusin buat galbay, saya pernah nyoba buat minjem uang ke beberapa temen. Tapi mereka gak mau ngasih dengan berbagai alasan yang cukup bikin saya sebel. Sebel karena apa? Karena dulu saya pernah bantuin mereka. Meskipun gitu, saya sendiri juga sadar mau ngasih atau enggak ya itu hak mereka. Tapi, mulai saat itu sampai sekarang, saya enggak mau lagi buat minjem sama temen siapapun itu. Saya juga pernah nyoba ngajuin pinjaman lagi di beberapa aplikasi. Tapi, gara-gara KTP saya udah busuk, gak ada tuh aplikasi yang mau ngasih. Ya kali dikasih, orang udah galbay di 3 aplikasi kok. Akibat galbay itu, saya mulai nerima denda plus bunga yang makin hari makin gede. Bayangin aja, awalnya kan pinjaman pokok itu 9 juta, terus sudah saya cicil 2 kali total 1.858.000. Jadi kan sebenarnya sisa pinjamannya itu kalau cuma dihitung pokoknya aja ada 7.142.000. Tapi karena masih ada bunga plus denda sebesar Rp6.584.000, jadinya total hutang saya di Akulaku itu adalah Rp13.726.000. Gak cuma itu aja, mulai hari pertama galbay saya langsung diteror sama DC dari Akulaku. Ada yang via WhatsApp, via telepon, bahkan nelpon ke nomor salah satu keluarga saya. Alhamdulillahnya Akulaku nggak neror keluar kondar yang udah saya kasih. Isi chatnya ya udah bisa ditebak, maksa saya buat cepet-cepet ngelunasin hutang saya. Mereka ngancem kalau enggak segera dilunasin, DC Akulaku bakal datang ke rumah saya. Saya kira soal DC itu Akulaku cuman ngancem aja, tapi ternyata DC-nya beneran datang tepat 3 minggu setelah saya galbay. Jujur aja itu pertama kalinya saya ngerasain gimana tegangnya didatengin 2 orang DC Akulaku sekaligus. Gak tegang gimana coba? Badannya gede-gede, rambutnya gondrong, mukanya sangar-sangar kayak mau nelen saya. Tanpa ngasih senyum sama sekali, mereka langsung to the point minta ke saya buat lunasin utang saat itu juga. Ya saya yang emang saat itu gak punya duit, nyoba ngejelasin ke mereka kalau saat itu emang gak ada duit. Tapi lagi-lagi mereka tetap pasang muka batu dan tetap maksa saya buat bayar saat itu juga. Di saat terdesak itulah saya punya ide buat jinakin 2 orang ini. Yaitu dengan cara SKSD. Sok kenal, sok dekat. Caranya gini. Saya langsung duduk di samping mereka sambil jelasin keadaan saya dengan penuh emosional sambil menggerakkan tangan saya. Kayak seorang motivator kalau lagi bawain materi di depan audiensnya. Gini kira-kira bahasanya. Jadi gini bang, saya itu sebenarnya niat buat bayar. Cuman emang sekarang lagi nggak ada uang bang.
Abang tahu sendiri, masih suasana pandemi ini bang. Ekonomi masih susah. Maaf aja bang, abang juga pasti ngerti, soalnya abang kerja kayak gini juga pasti buat keluarga. Cuma mohon maaf bang, buat sekarang saya emang belum bisa bayar bang, gak ada duit. Sebelum-sebelumnya saya gak pernah niat buat telat bayar bang. Coba deh abang lihat aja, 2 bulan ke belakang saya bayar tepat waktu terus bang. Ini baru pertama kalinya saya telat bayar bang, gara-gara kondisi ekonomi sekarang bang. Tolong bang, kasih saya waktu biar saya bisa fokus dulu buat ngumpulin uang bang. Kalem aja bang, rumah saya tetap di sini. Abang cari setiap hari pun saya tetap di sini. Nomor telepon juga nggak saya ganti, soalnya emang saya niat buat bayar bang. Setelah saya berhenti ngomong, ternyata cara yang saya pakai itu berhasil. DC yang awalnya galak itu tiba-tiba jadi kelihatan baik dan bilang sama saya, "Oke lah bang, minggu depan saya kesini lagi. Abang siapin duitnya ya." Ya saya jawab aja, "Siap bang, insya Allah." Setelah itu, setiap beberapa minggu selama 3 bulan, saya terus didatengin sama DC Aku Laku. Totalnya 5 kali didatengin sama mereka. Alhamdulillahnya, setiap ada DC yang datang itu selalu beda orang sama DC sebelumnya. Jadi, saya dengan bebas menggunakan cara saya buat ngejinakin mereka semua. Dan cara itu selalu berhasil. Apakah sekarang DC-nya masih datang? Jawabannya enggak ya teman-teman. Sepengetahuan dan sepengalaman saya, mereka berhak datangi rumah kita itu cuma 90 hari atau 3 bulan setelah kita dinyatakan gagal bayar. Kalau lebih dari itu, mereka udah gak punya hak buat datengin kita lagi. Koreksi ya kalau salah. Oke teman-teman, itu aja cerita dari saya soal pengalaman pribadi saya galbay 13 juta di Aku Laku. Semoga aja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga dapat masalah yang sama kayak saya. Nah, buat yang belum galbay atau belum pernah minjol sama sekali, saran saya jauhin pinjol sejauh mungkin. Jangan pernah coba-coba biar nasib kalian bisa lebih beruntung daripada saya. Jangan terlalu pede pokoknya buat minjol. Mau semendesak apapun keadaannya, mau punya gaji bulanan seberapapun, jangan pernah nyoba deh. Kita cuma tahu hari ini aja. Gimana kalau tiba-tiba besok di PHK? Bisnis bangkrut kayak saya. Yang susah bukan cuma kita. Kalau cuma kita aja mah gak apa-apa. Tapi istri sama anak juga kebawa-bawa loh. Apa tega? Oke gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.